نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai detik ini Allah masih menitipkan amanah kesehatan kepada kita. Mudah-mudahan dengan modal kesehatan jasmani dan rohani menambah ketakwaan dan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Shalawatullah wa salamuhu, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa risalah kenabian sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya fid dini wad dunya hatta al-akhirah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, marilah kita hadiah Fatihah kepada musannif. Beliau bernama Muhammad Ismail bin Katsir Al-Qurashi Ad-Dimashqi. Kalau kula Ismail Hasan dan niki Ismail bin Katsir. Syai'ulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Mereview materi yang kemarin selama 20 menit saya sempat kaji, yaitu berkenaan dengan ayat yang berbunyi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang beriman terhadap apa yang turun padamu Muhammad dan apa-apa yang turun sebelum kamu Muhammad, dan terhadap akhirat mereka meyakini adanya. Dan jadi di sini ditekankan bahwa keimanan itu tidak hanya satu, tapi keimanan itu harus satu paket. Nah, yang dimaksud dengan satu paket itu, maka kita memiliki yang disebut dengan rukun iman, jumlahnya 6. Tidak boleh dari ke-6 rukun ini salah satu tidak beriman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Kok ini salah satunya tidak diimani? Misalkan aku beriman kuwabeh rukune kecuali qada dan qadar, bahaya. Kalau dia tidak mengimani qada dan qadar, berarti seolah-olah takdir dia itu dia sendiri yang mewarnai dan keluar dari takdir yang sudah dicatat oleh Allah. Misalkan jatah usianya itu 100, dhewe iso urip sehat gak tahu loro belas, terus pokoknya yakin umurku sampai 200 pokoknya. Ngapa Gusti Allah ra melok-melok ngono? Karena dia sudah tidak meyakini adanya qada dan qadar. Ini bahaya. Nah, kalau sudah seperti itu, ini maka dia sudah minus.
Minus itu artinya dia tidak meyakini salah satu rukun ini sudah bahaya. Maka keimanan itu satu paket. Kenapa kok satu paket? Karena seperti ini. Ketika ada berita, surat yang disampaikan kepada kita sama pengantarnya, sama yang menyurati itu harus satu paket. Contoh, misalkan Pak Amin ngundang kita untuk pernikahan putrinya, tanda tangan, set 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 set, utusan kepada seseorang. Lah seseorang itu menyampaikan kepada kita, maka mau nggak mau kita harus satu paket dalam mempercayai surat ini. Surat ini dikirim oleh kurir, kurirnya diperintah oleh Pak Amin, maka Pak Amin ini berarti menyampaikan materi ini, dan saya harus yakin bahwa Pak Amin memang undang saya. Kalau aku ini aku kini enek kancane semangat, enek kancane semangat dong beliau. Dia pun dokter kok kosong ngaji. Setiap Sabtu beliau ngoten. Dokter Iwatan berangkat berobat, nek mboten ngaji ngoten. Masyaallah. Nggih, alhamdulillah beliau nembe pasang nggih Bu, 2 minggu yang lalu. Subhanallah. Tanggal 5 Mei. Oh. Alhamdulillah. Lah 6 bulan lagi untuk yang kedua kali. 6 bulan lagi. Subhanallah. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan semakin sehat, fresh, semangat. Niki ahli daki gunung beliau terus cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi bahwa keimanan seseorang itu harus satu paket. Kalau dia beriman kepada Allah, maka dia harus mengimani informasi yang dibawa oleh utusannya. Kalau dia mengimani informasi yang dibawa utusannya berupa wahyu, dalam hal ini kalau kita umat Islam berarti Al-Quran, mau nggak mau kita harus mengimani yang membawa risalah itu dari Allah menuju Rasulullah, yaitu malaikat Jibril. Jadi keimanan ini tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Wes aku iman ambek Gusti Allah tok. Rasul, malaikat, kitab gak penting. Nah ini bahaya. Loh, bagaimana dia tahu bahwa dia beriman kepada Allah padahal itu disampaikan melalui utusannya? Nek awake dhewe gak percaya mbek utusane kan lucu. Aku percaya mbek Gusti Allah tok, bukan mbek Rasulullah. Gak iso. Ini harus satu paket. Maka kenapa rukun iman jumlahnya ada 6. Rukun iman, kalau rukun Islam 5. Itu kalau balonku ada 5. Jadi, nah seperti itu. Maka keimanan yang jumlahnya 6 ini harus satu paket, tidak boleh salah satunya bolong. Maksudnya dia mengimani 5 tapi minus 1. Dia iman Allah, iman malaikat, iman kitab-kitab, iman rasul-rasul, iman hari kiamat, tidak iman takdir, tidak iman qada dan qadar. Ini bahaya. Karena apa? Takdir atau qada dan qadar ini merupakan suatu yang jadi hak prerogatif Allah, tak rahasiakan itu supaya sak pola tingkahmu ki aku roh. Memang tak gawe pola tingkahmu koyo ngono iku. Jadi gak kaget awakmu. Jadi artinya kita tidak bisa keluar dari sesuatu yang ditakdirkan kecuali memang kita ada ikhtiar. Nah, jadi kalau ikhtiar pun itu kita akan membahas kepada wilayah takdir yang disebut dengan takdir mu'allaq. Jadi takdir itu ada 2, takdir mubrom, yang kedua disebut dengan takdir mu'allaq. Takdir mubrom itu takdir yang dipastikan oleh Allah. Lahirnya kapan, gedine piye, bentuke kaya apa, engko laire apa, ninggalin piye, polahane piye,
itu disebut dengan takdir mubrom, kepastian, penuh kepastian, gak bisa diuai. Irunge yo bangir, yo pesek, yo mripate blelek-blelek, yo enek sing sipit, ngono saiki kudu diuai umum lho. Nggih kadang nggih. Sing wis sipit dimulai malah nulak pisane kula malah. Sing alise niku lurus rada menggo saiki ngoten niku digawe seret. Duh, ngoten. Niki bahaya niki ya Allah. Foto jenengan itu cantik alami itu lebih napa proporsional daripada diwai basa raung ngontok kabeh. Iki bahaya. Lha niki artis-artis nggih, ya Allah enek sing suntik benang, suntik silikon, suntik wis ora jenise ra karo-karuan. Lah niku ngoten niku ya Allah merubah ciptaan Allah niku apa sing kurang bersyukur ngoten niku kula jan iman. Irunge yo biasa, pesek ngoten niku malah ambekan awet. Digawe buangin bolongane tambah gede boros. Wah, bukan niku. Lah niki ya Allah, gede kok iku dilala pasti cuwe tak rotok miring ngono malah kaya manuk beo ya Allah. Ngoten niku jan jeke kula. Mulane takdir mubrom niku sesuatu yang dipastikan oleh Allah tidak bisa diubah. Nek takdir mu'allaq itu takdir yang bisa kita ubah melalui sebuah usaha. Contoh, awakku kok gak enak ya nek aku lunga lewat kono, bengi-bengi pisan nek posisiku ngantuk. Engko nek tiba, kok dheweke budal, wingko malah dadine tiba tenang karena angen-angennya sudah mengarah ke situ. Tapi kalau dia memilih untuk tidak berangkat, justru malah bisa selamat. Ini disebut dengan takdir mu'allaq. Aku gak pati tegene nopir wede tapi walah mosok ngono rawani mu dituantang akhirnya tenan nubruk pagar jebret lo. Artinya dia ternyata takdir mu'allaq yang menjadi pilihannya itu tidak dipilih. Dia malah kalah karo gengsi. Ini bahaya. Nek wong munggah dhuwur ning lantai 10, paling rawani nyolot mau bunuh diri apa ya cek. Nang tak live bunuh diri ya ngoten niku yusum lho ya. Bahaya. Nah, ngoten niku ya Allah. Makane perkawis-perkawis atau perkara-perkara yang membuat kita itu justru tidak mendekatkan diri kepada Allah, ini akan membahayakan hidup kita. Maka untuk beriman kepada Allah dalam satu paket, maka ketika kita iman kepada Allah, maka 5 rukun yang lain harus ngikut. Gak oleh siji-siji dipilih. Aku iman kepada Allah sampai Rasulullah kang kiamat wis kuwi tok. Lah terus piye? Yo liyane ora. Lah ini bahaya. Maka dari itu, maka keimanan yang jumlahnya rukunnya ada 6 ini harus satu paket supaya kita benar-benar tergolong orang-orang yang beriman. Jadi iman itu gak kursi tok. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang beriman terhadap perkara yang diturunkan padamu Muhammad dan terhadap perkara yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum kamu Muhammad dan terhadap hari akhir mereka beriman. Jadi awal, dan ini ada kata sambungnya yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi mereka beriman kepada perkara-perkara gaib yang tidak bisa dilihat dengan mata. Percaya kepada Allah, malaikatnya, surga neraka, hari kiamat, ini termasuk hal-hal yang gaib yang harus kita imani. Yaumul hisab, yaumul mizan, semuanya itu akan ada. Cuman kita tinggal di dunia yang di situ gabungan antara roh dengan sesuatu materi yang bisa disentuh. Sementara roh itu tidak bisa disentuh. Maka kenapa orang meninggal itu mesti yang disebut bukan namanya tapi jenate. Kalau neng kono lo jenate kae ngono. Uga enek disebut jenenge. Nek misalkan disebut jenenge mesti kok enek dikareni almarhum. Jadi jenengan ampun kleru nglangkopi tiyang nggih. Kadang almarhum kan
artosipun yang disayangi. Kadang yang terhormat Bapak Kiai iki almarhum ngono. Jawani al-muharram apa al-muharram salah almarhum. Ini bahaya iso malah jadi pocong. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian siapa orang-orang yang membawa kitab sebelum kamu Muhammad, yaitu nabi-nabi sebelumnya. Ada kitab Taurat kepada Nabi Musa, ada kitab Zabur kepada Nabi Daud, ada kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Cuman sampai kita sekarang ini kitab itu sudah yuharrifunal kalimat, sudah berubah, sudah diupahi, ditambahi, dipleset nih. Gusti Allah ngomong orang ini boleh, kowe iki gak oleh maem batang, daging, babi, anjing, kowe oleh, ngono kuwi megele to. Terus babakan nikah, kowe oleh nikah iki, sing iki aja. Ning kono ditulis oleh. Diwae oleh-oleh ngoten niku sing dilarang. Ya Allah, megele umat terdalu. Lah niki makane gedem-gedem umat nabi-nabi terdahulu niku kuwegel ra-ira karena seringkali ayat-ayat yang turun berupa kitab Zabur, Taurat dan Injil itu sampai kepada kita dalam kondisi sudah berubah, tidak seperti aslinya. Tapi kalau Al-Qur'an tidak. Sejak zaman Rasulullah sampai sekarang terjaga. Kenapa? Para hafid jutaan orang. Iki kok mak jlidik saayat saurup konangan. Oh, iki mbok tambahi kon di demo pabrik. Saes di demo dikukut dibakar sampai gawe ayat baru, surat baru nih kok. Sehingga nopo ada yang menelusur dari pihak agama lain itu gawe ayat-ayat anyar nih, masya Allah. Konangan loh, apal Al-Quran kabeh subhanallah. Ini menunjukkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran yang sebagai peringatan dan sesungguhnya kami menjaga ayat-ayat Al-Quran tersebut. Ini janjinya Allah seperti itu. Menjaganya lewat apa? Para orang-orang yang menghafal Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ada keunikan Nabi Daud. Nah, kita menceritakan nabi-nabi yang mendapat wahyu ya. Nabi Daud itu ayahnya Nabi Sulaiman. Nabi Daud itu kalau ngaji kitab Zabur, tek, udara berhenti. Burung yang terbang itu gurung ini tok, tek, kayak jadi patung semua. Mendengarkan kemerduan ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi Daud alaihissalam. Godong jeglok niku gak sampai ke bumi. Misalkan dia nyebut Bismillahirrahmanirrahim, jeglok ini ngambang sampai entek ayat dibaca lagi siap jatuh. Subhanallah, ini karena saking merdunya suara Nabi Daud alaihissalam. Nah, kemudian Nabi Daud sendiri juga diberi mukjizat. Wa alanna lahul hadid, yaitu beliau itu pekerjaannya adalah tukang pandai besi. Ngongkek napa? Besi itu pakai tangan. Jadi kayak slime niku lho, slime dolanan cah cilik-cilik niku. Jadi dibentukin set perang, dijual, suah. Dan biyen kurang enek dijual online, kan iki nopo-nopo. Dadi gawe pedang dipipih ngene wis landhep borong, dibakar. Dadi subhanallah. Jadi Nabi Daud seperti itu. Nah, maka satu-satunya putranya yang jumlahnya puluhan itu satu-satunya yang menjadi nabi adalah Nabi Sulaiman. Nah, ini Nabi Daud itu ceritanya sebenarnya banyak itu, mulai dari istrinya 1000 kurang 1 lah, dulu masih boleh, tapi kan bukan itu intinya mengajak bertauhid, menyembah Allah. Wong itu kadang langsung opo kuwi Pak Ustaz kuwi lah poligami ngene. Saiki rame walah. Siji malah bojone kan. Bisa berkembang. Betul.
Wonten siji niku nek disyukuri niku tambah dhewe putra putri. Ngono lho. Tambah lemune nang batu ae. Bener. Nah, mulane dalam Islam itu merupakan pelengkap dari agama-agama terdahulu. Dulu masih dibolehkan menikah sampai jumlah ribuan sekalipun. Kemudian jumlahnya akhirnya di zaman Rasul ketika para sahabat itu masih jahiliyah dan hukum menikah itu dalam kondisi Islam itu bojone ternyata 10, maksimal papat sing 6 dicerai. Ngoten modele. Jadi potong harga langsung ngoten ya Allah. Akhirnya sampai kepada kita dihukumi semacam itu. Makanya kita beruntung sekali memiliki agama tauhid yang sudah benar-benar terangkum dalam Al-Quran dan hadis. Maka kita tinggal menjalankan bagaimana proses keimanan kita kepada Allah bisa menambah keyakinan kita melalui ayat-ayat dan tafsir-tafsir Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yaqulu Allah Ta'ala ulaika ayyul muttasifuna bima taqaddama minal imani bil ghaibi wa iqamis salati wal infaqi minal ladzi razaqahumullah wal imanu bima unzila ila rasuli wa min qablihi minar rusuli wal iqani bid daril akhirati wa huwa mustalzimul isti'dadi laha minal a'malis salihah wa tarkil muharramat. Allah dalam mensifati mereka yaitu orang-orang yang memiliki sifat yang sudah lalu, yaitu memiliki iman kepada perkara yang gaib, mendirikan sholat, menginfakkan rezeki yang diberikan Allah, beriman kepada perkara yang diturunkan kepada Rasulullah, beriman kepada perkara yang diturunkan kepada Rasul sebelum Rasulullah, yaitu sebelum Nabi Muhammad, dan iman kepada hari akhir itu harus membutuhkan persiapan yang matang. Apa persiapan yang matang? Berupa amal-amal salih dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Simpel jane, karek sing ngejak enek ora. Nek ngejak sing soleh ngono niku kadang wah aku sesuk ae yu yasinan yu aku mumet padahal delok ikatan cinta. Jeke kok. Pak sepiro ae. Iya. Delok lini masa dan Twitter dan Facebook dan ujuk-ujuk lu. Iki apa sih penasaran delok? Walah, iki sing baper-baper emak-emak se-Indonesia ya Allah. Mas Aldebaran karo Andin niku ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kula dua TV gak tau tak delok niku. Wis malah TV ne sing delok kula. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa? Amal soleh itu kadang perkara yang ringan tapi tidak begitu diinginkan oleh nafsu. Karena nafsu itu seringkali menyukai perkara-perkara yang enak, yang seneng-seneng toh. Tapi nek perkara sing berbau ibadah, mbok kuwi engko isine gur tahlil, apa berjanji niku ya Allah. Kadang ibu-ibu ngoten niku ya Rasulullah salamun alaik telolet telolet. Niku nek ya Allah ning ati ning anak lho kula jenengan kok ngoten nggih Pak Ustaz nggih. Kula sik cilik niku sering melok ibu dijak. Ayo le melok le yasinan ambek berjanjian le ngoten niku. Ya mongkal saisone kadang niku. Apa tayaji ngoten niku ya Allah tabuhane samproh niku ya Allah. Ngoten niku terkenang sampai dewasa niku. Lho sakniki mboten wajan. Nah, hiburannya sakniki perkawis-perkawis yang kadang membuat hati kita kosong. Mata kita bahagia, pendengaran kita bahagia, tapi hati kita kosong. Maka kula nggih kuwengin mugi-mugi setiap hari Sabtu itu kita meluangkan waktu mbok setengah jam, mbok sak jam niku ngisi ati babakan ngaji perkara agama.
Nek perkara donya niku 6 dina kagem jenengan niku wis kula paring. Artine jenengan fokus urusan donya 6 dina niku wis turah-turah. Kerja seminggu kanggo sak wulan niku wonten sakniki all shop niku wis andalan niku pegawene wis akeh niku. Piyambake rebahan tok malah lara. Nek ora obah malah lara kabeh. Lah niku nggih wonten kerja dadi pegawai. Mari ngono, karyawan rene padahal sing dikon bos ini. Soalah wong niku. Makane niki lah perkara urusan dunia 6 hari kita pakai monggo. Tapi nggih 5 waktunya jangan sampai tertinggal. Itu khususkan 1 hari Sabtu pagi untuk ikut ngaji. Mudah-mudahan hidupnya semakin berkah. Hidup semakin berkah, keluarganya penuh keberkahan, manfaat. Kemudian meskipun tidak diajar agama, mereka akhirnya tetap bisa solih-solihah. Kadang yo nyetrum wong tua niku neng anak iku nyetrum meskipun gak dices ngoten. Merkano anak niku langsung dices ngoten niku malah jundil anake. Malah baper akhirnya pilih minggat. Merkano ngecese kasar wong tuane. Tapi nek lewat donga, lewat wong tuane sing tirakat ngoten niku ujug-ujug apik-apik karepe dhewe. Nah niki lho. Pulau piyambak niku rumiyin dulu waktu saya itu masih kecil itu lulus MI itu langsung pengen segera mondok bah, pulau mondok mawon. Lah nyapa to Le ngaji karo abah, mboten menak ngaji kali jenengan. Lah nyapa? Lah nek jenengan ketaki niku kula niku anake jenengan. Ora diketak. Salah. Bingung to? Bingung. Kula nggih bingung. Kula niku pun ngengkel ngoten akhirnya saya itu diuncali mondok 14-17 tahun lebih wangsul kan. Alhamdulillah. Nah, akhirnya ini juga buah dari keberkahan doa ayah saya. Waktu itu tahun 2002 itu saya dapat beasiswa untuk kuliah di Yaman. Karena saya tidak mau kuliah kecuali ke luar negeri waktu itu, keinginannya seperti itu. Nah, ternyata harus membeli tiket pulang pergi untuk ke Yaman itu seharga tiket pesawatnya itu perginya itu 5 juta, pulangnya juga 5 juta. Harus beli sekarang, tahun itu 10 juta. Nah 10 juta itu harus dikasih. Kuliahnya gratis, beasiswa. Terus tapi orang tua saya berpikir seperti ini, Le, kalau kamu kuliah dan kemudian biayanya 10 juta, ini saudaramu yang jumlahnya 9 ini kok gak mangan kabeh gitu. 9. Ya, 9 saya akan total aku gak mangan yang gini kan. Piye Le? Wes ngene, kamu kembali ke pondok, kamu tuntut ilmu yang banyak, ilmu agama, ilmu apapun yang kamu kuasai di sana. Setelah kamu bosan dengan ilmu agama, saya harap kamu nanti kuliah, terus sampai S2 atau S3, terus kamu bisa dakwah ke luar negeri. Artinya kamu ke luar negeri bukan dalam rangka menuntut ilmu, tapi dalam rangka menyebarkan ilmu. Itu doa bapak saya tahun 2002, dikabulkan tahun 2016. Alhamdulillah bisa keliling ke Malaysia, Thailand, Suriname, Makau, Hong Kong berturut-turut setiap tahun mulai 2016, 2017, 2018 itu gratis, malah dapat uang saku untuk anak istri. Alhamdulillah. Jadi doa orang tua untuk kebaikan anak itu juga membawa keberkahan bagi anak. Tapi nggih ngoten jenengan ampun marah kepada anak dalam kondisi emosi. Itu yang keluar nanti doa yang jelek. Oh, kowe kok mati. Wah, itu bahaya. Bisa saja di situ malaikat ngamini kowe saestu. Makanya mendoakan hal-hal yang baik. Dibacakan sholawat menjelang tidur, dibacakan alam nasroh di ubun-ubunnya ditiupkan. Insya Allah niku wis dadi bocah apik terus dadi sholih-sholihah. Dadi wong tua iku karek ngunduhe tok. Nek awake dhewe gelem kosong ngeten iki lho. Iki hitungane kosong, kadang tasih sibuk tat minggu depan nggih. Tasih sibuk tat undangan tahun nggo tepale mboten kek sepecon yang mboten hadir nggih. Ngapunten niki wonten sunatan masal putra kula tumut. Oh nggih. Jadi kalau kita mencari kesempatan itu kadang kesempatan yang indah itu ada di saat kita disibukkan dengan hal lain. Godaannya gini,
Ketika awake dhewe niku nganggur, dilalah gak enek jadwal apa-apa. Wis, aku jane pengen ngaji tapi jadwalnya ku sepuku mesti aku gak iso hadir piye yo. Carane mensiasati piye to? Lah, monggo. Mengke langsung buka YouTube ngaji Ustadz Semile tafsir. Wah, kajian-kajian di sini ini alhamdulillah saged diupload dan YouTube kula insyaallah mungkin saged diikuti. Allahumma oh nggak Kalau YouTube itu itu bedanya ya. Iya bedanya di situ. Kalau tahu orangnya nggak ngantuk, tapi kalau pakai itu YouTube-nya yang nonton jenengan. Gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ala hudan ay ala nurin wa bayanin wa basiratin minallahi ta'ala. Ala hudan itu apa? Atas petunjuk, yaitu di atas cahaya dan di atas penjelasan dan di atas pandangan mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya di atas petunjuk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Beruntung di mana? Ai fid dunya wal akhirah. Beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Falaha yuflihu itu kebalikan dari aslafa, aflasa, yang artinya bokek utawa bangkrut. Kebalikannya ini beruntung. Beruntungnya itu double. Neng dunya beruntung dan bahagia, gitu. Lah neng akhirat yo bahagia. Maka kenapa azan itu susunannya setelah syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah itu hayya 'alas shalah. Nek wis hayya 'alas shalah lagi hayya 'alal falah. Sebab dan tidak akan tercapai kebahagiaan sebelum melakukan ibadah sholat. Jadi sholat, ajak-ajak sholat itu sebagai pertanda akan menuju bahagia. Mulane wong kok ngaku-ngaku bahagia tanpa sholat niku ngapusi. Atine sumpek jiblek, suwempit, masih sugih blegedu nek gak sholat. Eleh. Wis to. Suwempit mentolo sesuk iki koyo-koyo wis mati ngono. Jadi dia tidak punya rasa bahagia sama sekali. Beda karo wong ya Allah, wong miskin, wong desa. Gaene ning sawah, panas-panas dikirimi sego sak rantang, lawuhe karo ibuke, silir-silir mau sambel korek ya Allah, nikmate ngalah-alane restoran. Artinya bahagia itu ternyata tidak diukur dari jenis makanan. Setelah krungu adzan bune iki kita wis adzan zuhur, ayo jamaah salat. Ulah bahagiane ra kena disusui pokoke. Kadang lucu nek wong sugih niku kula angsal cerita lucu ya. Kula naik pesawat niku bersebelahan kali tiyang. Lho sampeyan kok gak maem perjalanan kula ten Amsterdam niku. Nyapa gak maem? Moh aku gak oleh maem ngene iki. Lah olehmu apa? Olehku gur jagung tok. Lah napa? Aku duwe budak kolesterol, aku duwe gula, aku wah numpul. Yo jane aku ki sugih oleh tuku apa-apa tapi ora oleh mangan apa-apa. Walianku berarti aku gak iso tuku apa-apa tapi oleh mangan apa-apa. Guyu wonge ya Allah. Artinya apa? Ternyata bahagia itu sederhana. Cuman kita aja yang malah gengsi terhadap kebahagiaan itu. Bahagia yang sederhana itu malah mahal daripada harus sok-sokan ruwaya tapi sebenarnya malah tidak bisa ngapa-ngapain atau tidak bisa makan apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Muhammad bin Ishaq an Muhammad bin Abi Muhammad an Ikrimah au Sa'id bin Jabir an Ibnu Abbas ulaika ala hudam min rabbihim ay ala nurin min rabbihim wa istiqamatin ala ma jaa bihim.
Arti dari mereka berada di dalam petunjuk dari Tuhan mereka, yaitu mereka di atas cahaya dari Allah dan memiliki istiqomah. Istiqomah itu keberlangsungan dalam ibadah terhadap perkara yang datang pada mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung, yaitu alladzina adraku ma qalabu wa najau min syarri ma minhu harabu. Wa qala Ibnu Jarir wa amma makna qouli ta'ala ulaika ala hudan min rabbihim fa inna makna dzalika fa innahum ala nurin min rabbihim wa burhanin wa istiqamatin wa sidadin bi tasdidihi iyyahu wa taufiqihi lahum wa ta'wili qoulihi ta'ala wa ulaika humul muflihun ay munajjuna ay munjihuna al-mudrikuna ma qalabu indallah bi a'malihim wa imanihim billahi wa kutubihi wa rusulihi minal fawzi bit thawab wal khulud fil jannati wan najat mimma a'adda Allahu li a'daihi minal iqab. Artinya, arti dari ayat mereka adalah orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang menemukan perkara yang mereka cari. Mereka cari apa? Bahagia dunia dan akhirat. Sugih dunia niku bonus, urung mesti bahagia. Jadi intinya pada bahagia. Kadang Allah memberi bahagia niku wong-wong sing sedengan. Wong-wong sing sugih niku malah ujug-ujug malah ora iso mentasarufkan sugih, malah jatuh miskin double malah. Terus kejadian bagaimana desa yang penuh dengan mobil nih kok, Tuban nih kok, mobil beban kuwi karo nyapo-nyapo. Nggak paham investasi, nggak paham apa gitu kan. Namanya kaya miliaran uangnya, tapi langsung tinggal 50 juta. Ini bahaya. Dan mereka selamat dari kejelekan perkara yang mereka lari daripadanya. Wah, ini bagus ini. Mereka menemukan kebahagiaan yang mereka cari dan mereka selamat dari perkara yang mereka benci. Ibnu Jarir menyatakan bahwa mereka di atas petunjuk dari Tuhan mereka, artinya adalah mereka di atas cahaya dari Tuhan mereka dan petunjuk dan juga keberlangsungan ibadah mereka serta pertolongan Allah terhadap mereka. Wah, ini Allah hudan ini memiliki banyak arti. Dan mereka adalah orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang selamat, orang-orang yang menemukan perkara yang mereka cari di sisi Allah dengan amal-amal baik mereka dan iman mereka terhadap Allah dan kepada kitab Allah dan utusan Allah, minal fauzi wal bithawab, dengan keberuntungan berupa pahala dan keabadian di dalam surga, dan selamat dari perkara yang sudah dijanjikan Allah kepada musuh-musuhnya yang berupa hukuman di dalam neraka. Wa qad haka Ibnu Jarir qaulan an ba'dihim annahu a'ada ismal isyarah fi qoulihi ta'ala ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun ila mu'mini ahli kitabil mustafaini bi qoulihi ta'ala walladzina yu'minuna bima unzila ilaika ala ma taqaddama min al-khilaf wa ala hadha fayajuzu an yakuna qawluhu ta'ala walladzina yu'minuna bima unzila ilaika munqati'an mimma qablahu wa an yakuna marfu'an 'ala al-ibtida' wa khabaruhu ulaika humul muflihun wa ikhtara annahu 'aidun ila jami'i ma taqaddama dzikruhu min mu'minil 'arabi wa ahli kitab. Ini ada perselisihan. Apakah mereka yang iman kepada Allah dan kepada utusannya sebelum adanya datangnya Islam itu mereka orang yang beruntung dunia dan akhirat? Sebagian ulama, ya, orang-orang ahli kitab yang percaya kepada iman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran seperti Injil, Zabur, Taurat, mereka benar. Tapi selama masih yang diimani kitab yang benar, karena kitab yang sekarang sudah diuai. Artinya kalau kitabnya sudah diuai, umat-umatnya sudah tidak bisa beruntung lagi,
karena dia sudah mengikuti kitab palsu dari ajaran agamanya. Dilarang bla 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 bla, dilarang dicolek diganti, dibolehkan bla bla bla. Megel loh. Wes pokoknya lucu kitab itu. Jadi diwai ngoten, semakin tebal semakin mahal dijual belikan. Oh ini karena kitab ini asli padahal dipalsu sekian ratus lembar. Asli ini dari Tuhannya Nabi saya yang sudah almarhum gitu. Dan akan datang nanti di hari akhir zaman ini harganya mahal 200.000 ini. Kalau biasanya kitab-kitab itu cuma 50.000 itu tipis. Nggak ada penjelasannya, tapi ini jelas dari sisi Allah. Wah, dan ini padahal palsu, ini bahaya. Maka dari itu kita harus menjaga keimanan kita, mempercayai hanya Al-Quran satu-satunya kitab yang tidak mengalami perubahan oleh umatnya karena dijaga oleh orang-orang yang menghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dan orang-orang kafir mereka itu sama aja, apakah kamu beri peringatan atau kamu tidak beri peringatan, mereka tetap tidak beriman. Jadi orang kafir itu kafaro yakfuru itu artinya tertutup. Jadi orang kafir itu mata hatinya tertutup untuk mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, definisi orang kafir itu hatinya tertutup untuk mendapat hidayah. Adapun orang-orang yang tiba-tiba di tengah kekafiran itu ada yang mendapat hidayah, itu merupakan sebuah anugerah yang luar biasa. Maka orang yang sudah mendapatkan hidayah ini mudah-mudahan terjaga sampai mati. Khawatirnya awake dhewe sok-sokan beriman kepada Allah, kok endinge malah melok-melok wong agama liya. Ini bahaya. Maka dari itu kita tidak boleh mengolok-olok ajaran agama lain, apalagi Tuhan mereka, sebab nanti mereka mengolok-olok Tuhan kita. Tapi cara bicaranya dengan apa? Nasihat yang baik, bahwa keimanan kamu belum benar. Yang benar bagaimana? Iman itu harus benar, Tuhan itu harus satu. Kalau Tuhanmu jumlahnya banyak, ini bagaimana? Ini nanti kalau Tuhanmu jumlahnya misalkan 5, satu pengen udan, satu pengen panas, satu pengen sejuk, satu pengen rodok mendung, satu misalkan dalam satu keinginan dari 5 Tuhan ini gimana dalam satu daerah ngegong ini bisa-bisa ambiar ini. Yo kelop-kelop, yo udan titik, yo panas meneh, yo seruwo, yo antremot ngoten. Kan mboten lucu. Maka mau nggak mau Tuhan itu harus satu, harus esa, yang mana dengan keesaannya mampu mengerahkan umat-umatnya untuk dibuat satu padan atau kesamaan yang disesuaikan dengan keinginan zat yang satu itu. Nah, jumlahnya akeh ku engkel-engkelan malah babat bundas gitu malah. Maka ada kejadian di Hong Kong itu, ada yang curhat kepada saya, Pak Ustaz, saya itu dilarang sholat di kamar Pak Ustaz. Terus saya itu bolehnya sholat itu di kamar mandi Pak Ustaz. Itu sembunyi saya karena dilarang. Kamu jangan sholat nyembah Tuhanmu di sini. Kalau kamu sholat di sini, sementara aku ibadah di sini, nanti Tuhanmu sama Tuhanku engkel-engkelan yang ngomah kini ambiar rumah. Saya artinya ternyata pemahamannya orang-orang yang seperti itu. Maka dari itu kita sebagai umat Islam mudah-mudahan dengan kita mempelajari tafsir sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Allahumma amin. Yaqulu ta'ala innal ladzina kafaru ayghadaw al-haqqa wa satarahu wa qad kataballahu ta'ala alaihim dzalika sawa'un alaihim indaruka wa 'adamuhu fa innahum la yu'minuna bima ji'tahum bih kama qala innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim. Artinya
Allah berfirman sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu orang yang menutupi kebenaran dan merahasiakan kebenaran, itu telah ditulis oleh Allah pada orang-orang kafir itu. Adapun sama hukumnya, apakah kamu memberi peringatan kepadanya maupun kamu tidak memberi peringatan kepada mereka itu, mereka tetap tidak beriman kepada perkara yang turun kepadamu wahai Muhammad. Jadi jenengan Rasulullah ojo kesel-kesel. Wong-wong kafir ku nek wis ngono kuwi panggah. Jenengan ojo gelo. Yo ngono kuwi sampean nyampekno mereka ada yang beriman yo seneng. Gak enek sing beriman ojo gelo. Yo wis ngono kuwi yo tak gawe kafir ben nggih ngrameni donya. Nek iman kabeh kan yo gak seru to. Dadi enek sing kafir barang. Dadi enek aku ki nyiptakno manungsa iki yo tak enek sing tak dadekne urung-urung neraka barang. Mlebu surga kabeh ku yo piye nerakane tak potong ngoblo. Jadi memang Allah begitu apa ya, sifat adilnya itu tidak bisa masuk nalar kita gitu. Sifat adilnya itu tidak masuk nalar kita. Sampai-sampai Nabi Musa itu pernah bertanya kepada Allah, karena Nabi Musa itu ahli komunikasi sama Allah. Ya Allah, apa Musa jenengan iku lho repot-repot nyiptakno manungsa iki nyapot aja. Boyo kabeh diciptakno kaya lono surga, gak usah ning neraka nyapot kok. Sik wis nek pengen roh jawabane aku Musa. Saiki aku pengen awakmu nandur pari Musa. Bar kok nek wis mbok tandur rukul kabeh wayahe panen ono Musa. Bar mbok paneni mari ngono gepyoken piliono parine kuwi gabahe pepenen mari ngono ditapeni sing gabung kuguan bar kuwi lebokno gudang sing mentes-mentes lan sing gabung-gabung sak kawul-kawule bongen siap praktek pandur 3 bulan setengah panen dipipi 2 dino garing dikopyoki disimpen ning gudang hasil kopyokan sing enteng-enteng gabungne karo kawul dibong pun Gusti kula sampun melaksanakan perintah ini. Napa jawabane? Lho, jawabane wis mbok lakoni ngono lho. Endi berasmu sing mentes-mentes, gabahmu sing mentes. Lha bone gudang. Nyapa kok gak ketut nih mbok-mbok. Yo iman-iman padha. Aku ki yo iman-iman kuwi ngono kuwi. Sing mentes-mentes tak lebone ning gudang menuju surga. Sing gabung-gabung rapati amal tak bong campur kawul ning neraka. Oh, ngono Nabi Musa. Alhamdulillah. Mungkin kehadiran kita menambah semangat teman-teman sing dereng saged ngaos diajak. Mungkin watah karena niat tulusnya Bu Sinten Bu Sri Putri dalam rangka membuat niki memang kagem ngaos. Mungkin tambah berkah, tambah manfaat. Ngaten nggih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'am fi mazidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu kami, dosa-dosa umat Islam ya Allah yang masih hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, jauhkan kami dari virus corona ya Allah, selamatkan kami dari virus corona ya Allah, musnahkan virus corona dari dunia ini bagaimanapun juga. Dia adalah makhlukmu ya Allah ya, sehingga Engkau akan lebih mudah untuk membinasakan sesuatu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami ingin hidup normal kembali, belajar menuntut ilmu normal kembali, anak dan turun kami bisa belajar dengan tenang di sekolah mereka masing-masing ya Allah ya. Sementara kami bisa bekerja dengan tenang ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami sudah muak hampir 2 tahun ya Allah dengan
masker yang kadang membuat kami sesak dengan sendirinya. Maka dari itu ya Allah, musnahkanlah virus corona dari dunia ini ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berilah kami keberkahan dalam hidup kami, keberkahan dalam ilmu kami, keberkahan dalam usia kami, memiliki putra putri yang soleh-solehah yang selalu taat kepadamu ya Allah. Dan jauhkan kami dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari keturunan yang tidak soleh-solehah yang meninggalkan taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami ingin mengkaji ilmu-Mu ya Allah melalui tafsir Al-Quran setiap Jumat dan setiap Sabtu pagi ini ya Allah. Mudah-mudahan kami semuanya diberi ilmu yang penuh barakah dan manfaat, sehingga jalan hidup kami bisa mencapai kebahagiaan yang Engkau ridhoi ya Allah ya. Sebagaimana Engkau memberi contoh bahwa orang-orang yang beriman kepadamu, beriman kepada perkara gaib, melaksanakan sholat, menginfakkan zakat dan rezekinya, mereka adalah orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikan kami bagian dari mereka yang bahagia itu ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang beruntung itu ya Allah ya Allah. Beruntung di dunia dan akhirat ya Allah ya. Sehingga selalu berada di jalan-Mu dan selalu di dalam ampunan-Mu ya Allah, selalu di dalam ridho-Mu ya Allah ya Allah. Jangan jadikan kami orang-orang yang tidak menerima hidayah-Mu ya Allah, sehingga kami jauh dari petunjuk-Mu, jauh dari keridhaan-Mu ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkaulah Tuhan yang Maha Esa, yang telah menciptakan kami dengan berbagai bentuk dan ras rupa. Ya Allah ya Allah, terima kasih kami kepada-Mu yang telah menciptakan kami sedemikian rupa sebagai makhluk terindah-Mu. Mudah-mudahan kami juga memiliki akhlak yang indah seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terima kasih kami kepada-Mu telah menjadikan kami umat Nabi terakhir-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih kami. Ya Allah, di dunia ini kami belum pernah melihat wajahnya, maka nanti di akhirat ya Allah ya Allah, jangan Engkau halangi pertemuan kami dengan Nabi kami ya Allah ya Allah, sehingga kami bisa mengutarakan salam kepadanya, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, sehingga kami bisa memperoleh syafaatnya, sehingga kami bisa bersama-sama masuk ke dalam surga. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sebagaimana kami bersama-sama di dunia ini ya Allah, maka kirimlah kami menuju surga bersama-sama kami ya Allah, menuju surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan Kau kirim kami untuk menuju neraka, sungguh kami tidak kuasa berada di dalam api neraka. Allahumma ja'alna wa auladana wa banadina wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi wa ahli al-tuqa wa al-khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal ghaib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.